Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Becak, Bulukumba Ekonomi Kreatif dan Kaleidoskop. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Bapak yang luar biasa yang bergerak di bidang sosial dan juga notabene-nya adalah seorang YouTuber. Siapa dia? Kita langsung tanya ke Pak Imin Damai. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Pak? Alhamdulillah. Saya panggilan Bapak Imin atau Pak Damai nih? Jangan panggil Pak. Oh iya. Imin Oke. saja, Imin. Imin. Iya. Ya, Pak Imin. Imin ya. Iya. Nah, Mas ya atau Kang atau apa Kakak Imin ya? Iya. Ya. Oke. Yang mana saja. Yang mana saja ya. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya dari rumah sampai ke tempat sini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Iya. Oke, Kang Imin, terima kasih hadir di podcast Becak. Iya. Saya juga terima kasih diundang. Satu kebanggaan tersendiri nih hadir di sini. Alhamdulillah ya. Nah, Kang Imin, ini teman-teman pasti penasaran di luar. Apa dilakukan seorang Imin? Di bidang apa? Iya. Sampai podcast Becak mengundang di tempat ini gitu. Iya. Jadi ini kami banyak aktif di kegiatan sosial. Kegiatan sosial ya. Sosial. Melalui organisasi yang kami dirikan namanya Kerenisme. Kreanisme. Kerenisme. Kerenisme. Iya. Kerenisme. Kreanisme. Iya, kayak paham begitu. Oh gitu. Iya. Oh gitu ya. Berarti ada penggalan-penggalannya ya? Enggak, kalau ini lebih dibaca kerenisme saja. Kreanisme. Iya. Nggak ada penggalan kreanisme. Enggak ada sih. Gitu ya. Enggak ada sih. Ya. Satu organisasi kreanisme ya. Iya. Dia itu bergerak di bidang Banyak di sosial di kemanusiaan. sosial kemanusiaan. Iya. Nah, boleh tahu dong apa sih kegiatannya, seperti apa sih? Kalau kami fokusnya di menyalurkan amanah dari donatur. Menyalurkan amanah dari Donatur. donatur. Iya. Jadi kalau biasanya kita dapat informasi tentang warga yang membutuhkan, itu kita survei, kemudian kita kumpulkan donasi. Nah, tambah penasaran saya ini. Iya. Tapi sebelum kita lanjut nih, apa yang mendorong seorang Emeng ini mendirikan satu organisasi kemanusiaan atau organisasi sosial ini? Apa ya? Dulu waktu kuliah aktif di komunitas PANG. Komunitas PANG. PANG. Iya, jadi aktif di situ. Saya banyak belajar di situ karena kita di PANG dulu itu banyak bergaul dengan teman-teman dari kaum marginal. Nah, begitu pulang, ya saya dan teman-teman kepikiran itu apa yang bisa kita berikan untuk Bulukumba. Melalui apa yang kita bisa. Nah, alhamdulillah 2013 itu mulai 2013. pertamanya. Iya, 2013. Alhamdulillah kita awalnya masih pakai rekening pribadi dulu itu. Jadi sebenarnya dulu iseng-iseng. Iya. Maksudnya ada tidak orang yang percaya ini? Ada tidak orang yang mau menitipkan uangnya sama kita? Tapi sebelum melangkah ke sana nih, Iya. tidak sendiri, Awalnya berdua dengan istri. berdua dengan istri. Iya, awalnya. Iya. Satu Alhamdulillah. visi ya dengan. Iya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang gabung dan ya, alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Percaya ya? Iya orang? itu saya juga enggak tahu. Ya, namanya mengumpulkan uangnya orang lalu Iya. kemudian disalurkan, itu loh agak berat ya untuk memberi Iya. keyakinan kepada orang bahwa Betul. kami akan menyalurkan. Cuma kami adalah jembatan ya, Iya, seperti jembatan itu. saja. Iya, kita jembatan. Terus proses demi proses yang dilakukan, Iya. tentu banyak kendala. Iya, pasti. Pasti. Apa saja kendalanya itu? Kalau kita kendalanya ini lebih banyak ke keluarga, istilahnya keluarga target lah. Maksudnya? Banyak yang komplain sebenarnya. Banyak komplain, Iya, banyak ya. komplain kenapa diposting. Jadi kami bahasakan ya kita posting karena uang yang dipakai bukan uangnya kita, uangnya orang. Uangnya orang. Jadi kita posting sebagai bentuk laporan. Seperti itu. Iya. Jadi laporannya kita diposting ya, Iya. di media sosial. Media sosial. Mungkin yang diposting yang wajar-wajar saja mungkin ya. Iya. Jadi
Artinya supaya donatur tahu uangnya sudah sampai. Seperti itu. Iya, uangnya sudah sampai. Luar biasa ya. Ternyata Bulukumba ini ada organisasi yang Iya. organisasi kemanusiaan lah mungkin tepatnya seperti Iya. itu ya. Kalau di Bulukumba itu Kak banyak. Sudah alhamdulillah sekarang kurang lebih 10 kayaknya. Kurang lebih 10. Iya. Alhamdulillah banyak sekali. Banyak Jadi sekali. kami maksudnya senang karena sudah banyak organisasi atau komunitas bergerak sosial. di bidang sosial, iya. Cita-cita sih mimpi saya ini secara pribadi nih. Setiap kecamatan itu ada. Jadi biar enak. Jadi enak kerjasamanya juga bagus. Apakah Krenisme ini tidak melebar ya? Kalau di Bulukumba beberapa teman sih menyarankan untuk bergabung dari kecamatan lain. Cuma kami sarankan untuk bikin sendiri. Sarankan bikin sendiri, Iya, nama bikin- sendiri. Iya, pakai nama sendiri. Ya, walaupun di awal-awal kita backup dulu juga kita backup. Iya. Kenapa tidak menggunakan nama Krenisme? Biar mereka lebih enak ya. Mereka lebih enak jalannya, mereka mengatur sendiri organisasi atau komunitasnya. Tetapi tetap ada Iya, di backup. backup Iya, ya. ada backup. Sambil kita kontrol kalau sudah bagus. Nah, baru dilepas sendiri. Iya. Nah, jalan sendiri deh. Tapi rata-rata teman-teman itu ya mungkin 1 bulanan lah kita ini, tapi ya alhamdulillah kami rutin sharing dengan teman-teman. Teman-teman Iya. ya, mungkin ada pertemuan khusus atau ada waktu tertentu ya. Kita bahas apa-apa yang harus dilakukan, kemudian kalau seperti ini bagaimana solusinya. Ya sebenarnya kami juga belajar dengan organisasi lain. Seperti itu. Iya, banyak sekali. Terus apa saja yang dilakukan selama ini? Yang kalau kita alhamdulillah masjid, renovasi masjid. Renovasi masjid. Iya, renovasi masjid, kemudian bantu panti asuhan. Iya. Kemarin juga ke Palu yang tsunami itu. Tsunami. Iya, kemudian ke Masamba dan lain-lain. Seperti itu ya. Kita masuk ke pendidikan juga sebenarnya. Pendidikan Misalnya, juga. Iya, Kalau di anak-anak- pendidikan apa yang disentuh? kalau ada anak yang putus sekolah, Putus sekolah. kemudian kita survei, kita komunikasi dulu ke orang tuanya, ke anaknya dulu terlebih dahulu mau sekolah atau tidak, kemudian kita komunikasi ke orang tuanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang kuliah. Sudah ada yang kuliah. Iya, sudah ada. Maksudnya anggaplah dia putus sekolah dari SD, Yang pernah ini SMP. SMP. Iya, tamat Oke lah. SMP. Di SMP. Iya. Itu akan kita kawal sampai kuliah atau seperti apa? Tergantung mereka sih. Cuma kalau yang ini yang pernah kita bantu itu sampai SMA. Sampai SMA Iya, ya. sampai SMA. Kita koordinasi juga ke gurunya supaya dapat bantuan. Oh, seperti itu ya. Ada nggak sejenis MOU ke Dinas Pendidikan atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Tidak ada, Nah, iya. Kenapa tidak ditembus itu? Apa namanya ini? Bukannya ini juga banyak ditanyakan sebenarnya. Kenapa Krenisme tidak mau berafiliasi dengan Iya. pemerintah gitu? Sebenarnya bukan tidak mau, bukan tidak mau, cuma ya kami nyaman lah, merasa nyaman independen seperti Independen ini. seperti Iya, lebih itu. enak dirasa. Lebih enak. Seperti itu ya. Nggak terlalu ribet ya. Tidak terlalu ribet, pelaporannya juga Iya, betul. tidak terlalu ribet. Iya. Nah, sekarang ada berapa orang yang bergabung di Krenisme? Kalau yang di SK itu sekitar 50-an. 50-an di SK. Iya. Tapi aktif dong ini semua. Kalau kita ini tidak terlalu mewajibkan sebenarnya untuk ikut kegiatan setiap saat. Karena kan teman-teman di Krenisme itu mulai SMA sampai bekerja. Terus mereka bergabung untuk apa? Donasi mungkin, share-share postingan. Tapi kecuali acara-acara besar. Kecuali Ya, kayak kegiatan besar itu mereka gabung semua. Kemudian hari-hari libur. Jadi kita tekankan ke teman-teman keluarga Krenisme namanya, jangan sampai Krenisme mengganggu keluarganya, mengganggu seperti pekerjaannya. Iya. Jadi yang bisa saja, yang bisa saja. Iya. Nah, tidak ada suatu MOU aturan bahwa Nggak ada. masuk organisasi ini harus Iya, begini. tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Karena kami sifatnya kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi sebenarnya tidak full kita menerapkan konsep organisasi secara utuh, tidak. Jadi siapa yang mau, ayo gabung. Kalau sempat ikut, tidak sempat tidak usah. Tapi pernah nggak ada kendala di dalam internetnya kita? Paling di ini saja, yang teman-teman yang mau ikut kegiatan. Ya. Jadi kan kita biasanya kalau untuk lokasi-lokasi yang jauh kita butuh banyak orang. Iya. Ya paling kendalanya di situ ya. Paling kendalanya. Cuma kalau kegiatan kecil 5 orang, 3 orang kita jalan. Jalan ya. Iya, jalan. Jadi donatur sampai saat ini sudah berapa orang nih? Sudah Nah, itu banyak ya? Belum ada.
Terus yang disalurkan itu donatur dari mana itu? Jadi kita tidak ada donatur tetap. Nggak ada ya? Ya, tidak ada. Jadi kan awal-awal Kerenisme itu banyak berpikir ini siapa di belakangnya Kerenisme, benar. perusahaan apa gitu atau orang kaya siapa. Iya, berani ya? Iya, nekat sebenarnya. Nekat juga. Iya, nekat. Jadi kita posting saja. Memang modalnya kita di sosial media. Di sosial Iya, media. sosial media. Ya. Alhamdulillah banyak. Berarti memposting nanti ada kejadian-kejadian baru kita posting. Iya. Nah, cuma sekarang kan sudah banyak organisasi sosial. Jadi kalau untuk sifatnya bantuan-bantuan ke masyarakat, Ya. itu kita pantau dulu. Kalau teman-teman lain sudah turun, kita tidak. Tidak, iya. Iya, kita tidak. Supaya tidak terjadi Penumpukan. penumpukan Iya, ya. betul. Nah, luar biasa saya bilang ini. Tanpa ada donatur tetap, berani jalan. Iya, alhamdulillah. Tapi siapa dulu dong ketuanya Masya ya? Allah. Sebenarnya saya sudah bukan ketua ya. Iya, bukan sekarang ketua. sudah ketua kelima sekarang ya. Ketua kepengurusan kelima, ya. Boleh Iya. dikata pembina ya atau penasehat. Iya, seperti itu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, luar biasa. Pendiri lah gitu ya, Iya, Kerenisme. Nah, tadi bahwa di dalam keluarga sudah mendukung pasti ya, Iya. support. Sekalipun mungkin ada kendala-kendala Alhamdulillah sejauh ini. sejauh ini. support, Iya. Pernah tidak keluarga korban atau donatur Iya. yang pada saat kita posting lalu tiba-tiba belakangan ada bertanya, benar nggak kau salurkan itu barang gitu? Alhamdulillah belum pernah. Yang lebih banyaknya itu mereka tersinggung. Tersinggungnya karena Kenapa diposting? kenapa diposting? Bikin malu-malu keluarga. Oh, seperti itu ya. Iya. Tapi tidak ada yang komplain masalah bahwa apa yang mereka berikan dan minta pertanggungjawabannya Iya. gitu. Kalau yang seperti itu kita chat langsung. Iya, chat ya. langsung. Kan biasanya ada juga satu orang yang menangani satu proyek lah istilahnya. Jadi apa yang kita beli semua itu kita kirimkan. Seperti itu. Iya. Nggak pernah berpikir ya, ada satu platform di mana di sana Kerenisme ada rumah Iya. di media sosial yang kira-kira mungkin ada orang di luar sana, teman-teman di luar sana mau baik hati menjadi donatur tetap gitu. Kepikiran begitu sebenarnya. Cuma kita pelan-pelan saja. Pelan-pelan Iya, saja maksudnya ya. apa yang kita bisa sekarang itu dulu. Nah. Iya, itu dulu. Ya karena jangan sampai ada teman di luar mau Iya. menjadi donatur tidak tahu Iya. kepada siapa saya harus Betul. hubungi gitu. Sejauh ini bahkan ada beberapa yang dari luar negeri juga, Kak. Ada dari luar Iya, negeri. alhamdulillah dari sebenarnya orang Bulukumba juga, orang Bulukumba yang merantau. Oh, yang merantau seperti itu. iya, yang pernah ini dari Dubai, Australia. Jadi kan kita posting juga di grup-grup Facebook. Oh, seperti itu. Ya mungkin dari situ dia lihat, dia hubungi, langsung dia transfer. Ya orang-orang seperti itu kadang mau jadi donatur tetap. Nah, iya, betul. Iya. Ya, sampai sekarang juga nggak ada sebenarnya. Biar nggak ada donatur tetap, tapi sekali transfer, wow, Iya. bisa dibagikan Iya, di beberapa alhamdulillah. titik ya. Dan kita lebih banyak begitu, Kak. Jadi sekali posting satu target Iya, dihabiskan. dihabiskan Iya, ya. dihabiskan. Jangan ada Iya, disimpan. jangan. Target Jangan. berikutnya nekat lagi, Kak. Nekat lagi. Posting lagi. Jangan ada dusta di antara kita ya. Kadang kita mengutang juga, kadang mengutang. Tanya. Iya, kayak yang masjid itu ada musala itu di Jonjoro, itu kita mengutang dulu, Kak. Utang bahan bangunan. Ya, yakin saja. Yakin ya. Iya, yakin saja. Di kelompok kita ada nggak pernah jangan ini berani mau ambil tindakan sendiri gitu. Saya sebenarnya tidak berani. Tapi dorongan Iya, teman-teman. teman-teman. Jadi waktu pertama itu kita kerja masjid itu lumayan ya. Saya hitung-hitung puluhan juta. Iya. Saldo nol. Nol. Tapi teman-teman kasih semangat. Bilang, posting saja, posting. Bilang ini masalahnya ndak ada uang. Dia bilang teman-teman, utang dulu, utang. Utang dulu. Baik, kenapa utang? Ini Iya, iya. beban ini tuh dia bilang. Saya bilang begitu, teman-teman bilang ini rumahnya Allah. Masa Allah mau lihat di hati kita? Subhanallah. Ya alhamdulillah itu yang bikin semangat ya. Jadi teman-teman lah yang banyak mensupport. Yang support Iya. iya. Di saat saya ragu, teman-teman yang kasih kuat. Kasih Iya. kuat. Alhamdulillah. Ya, intinya kan satu visi ya. Iya, alhamdulillah. Dan tidak ada satu orang pun di kelompok kita nih, Iya. di organisasi kita yang lari serong ya. Iya. Itu yang bahaya. Betul.
tentu teman-teman juga di luar sana penasaran nih. Penasarannya gimana? Tadi untuk penyaluran dananya itu ke pendidikan, Iya. masjid, apa lagi nih? Bedah rumah. Bedah rumah. Iya, bedah rumah. Bedah rumah apalagi yang kena musibah apa dan sebagainya, Iya, betul. seperti itu ya. Nah, yang kayak bedah rumah itu seperti apa nih? Kalau yang agak berat dulu kita kerja itu yang di Kindang. Di Kindang? Iya, jadi di sana itu ada kakek-kakek, tinggal kayak ukuran rumahnya kalau nggak salah itu 3 kali 1,5. 3 kali 1,5. Seperti itu waktu tak kecil main rumah-rumahan itu ya. Seperti Kayak itu. begitu rumahnya itu kasihan. Jadi tanah, jadi kasur, dapur mie di dekat kasurnya itu. Jadi kami menangis waktu itu waktu dapat informasi kemudian survei. Kita lihat kondisinya memang memprihatinkan sekali. Bagaimana seorang Emeng atau krenisme ini mengetahui bahwa ada loh di sana yang layak dibantu? Banyak yang chat di Facebook kan? Banyak yang iya, chat. yang chat. Nah, yang chat itu memang ada nama Facebooknya krenisme Iya, kita punya fanpage. Ya ada. Sekarang lebih aktif di fanpage. Seperti itu. Iya. Jadi rata-rata informasi dari situ. Kemudian kita survei. Iya. Kita Jadi survei. tidak serta-merta ya ada Iya. laporan lalu Iya, tidak. tidak ya. Jadi kita survei dulu, tanya tetangganya. Apa betul seperti itu? Kemudian kita langsung ke targetnya. Ada nggak ketika turun seperti itu ada sentuhan pemerintah setempat gitu? Ya alhamdulillah. Jadi sebelum kita turun biasanya kita komunikasi dulu ke pemerintah, setempat kepala ya. desa, tokoh masyarakat. Karena bagaimanapun juga kan kita tamu, ya. harus izin dulu, harus izin. Alhamdulillah rata-rata kepala desa itu mensupport ya. Mensupport Iya. ya. Bahkan kami dibantu apa yang kurang. Seperti itu. Iya, kami butuh segini Pak. Oke, ini saya tambah. Iya. Karena Alhamdulillah. dengan adanya kita, hadirnya kita, mereka mungkin baru tahu warganya. Iya. Bahwa ada yang seperti itu ya. Iya. Kalau rata-rata sih kalau sepanjang ini pengetahuan kami, mereka masyarakat itu tidak ada yang menggerakkan. Tidak ada yang menggerak. Iya, tidak ada menggerakkan. Nah, begitu kita tiba di sana, alhamdulillah ramai ini masyarakat yang membantu. Saya sumbang seng, saya sumbang kayu, saya ininya. Jadi kami berpikir yang masyarakat ini hanya butuh penggerak. Butuh penggerak, Iya, butuh penggerak ya. sebenarnya. Nah, benar, karena mereka berbondong-bondong Iya, ikut membantu. betul sekali. Iya. Bahkan kita kerja masih ada yang siapkan makanan. Semangat kekeluargaan itu terasa sekali sebenarnya. Jadi dengan modal nekat, alhamdulillah disambut dengan baik. Dengan Iya, baik, alhamdulillah. Nah, selama berdirinya Krenisme kurang lebih 10 tahun ya? Iya, berjalan? 10 tahun insya Allah. 10 tahun berjalan ya. Sudah ada berapa rumah di bedak? Itu saya tidak ingat, seingat saya. Yang saya ingat dua. 2 ya? Iya. Nah, Yang memang istilahnya dari nol. betul butuh uluran tangan Iya. ya. Jadi dari nol sampai kita bangunkan jadi. Kan jadi. Sisanya itu ya mungkin kayak renovasi saja, Kak. Sengnya, Kak. Seperti Iya. itu. Kalau yang lain-lainnya yang dibantu? Apa lagi ya? Yang masjid apa segala macam begitu-begituan, Kak. Bantuan yang terberatnya? Yang terbesar Gitu. Yang musalla. Musola? Iya. Jadi yang musalla itu ada 2 yang pernah kita kerja, ada di Kecamatan Relo Ale dengan di Jalanjang itu, Kak. Iya. Iya. Jadi yang besar itu yang di situ itu. Bahkan kita sempat beberapa kali menangis sih sebenarnya, Kak, karena tiba-tiba ada yang transfer, itu kita nggak tahu siapa orangnya. Nggak ada juga penyampaian. Iya. Jadi biasanya yang bikin ini, Kak, kalau tidak ada penyampaian kita nggak salurkan dulu. Nanti ketahuan siapa? Iya. Takutnya salah kirim. Iya, Kita iya. sudah pakai dia minta uangnya. Iya, di situ kendalanya ya. Alhamdulillah. Dan itu luar biasa ya kalau yang sebenarnya makanya itu teman-teman berani kalau kayak masjid, musola. Karena ada saja yang menelpon, Kak. Apanya yang kurang deh? Berapa dia butuhkan segini, Kak? Besok ke kantor. Pernah nggak Krenisme ini turun ke lapangan, survei dan lihat ini musola ini mau dibantu atau nanti ada laporan masuk? Sejauh ini nanti ada laporan. Sejauh ini Nanti ada laporan. ada laporan. Iya. Tidak ada ke depannya akan turun dan kemudian mencarikan jalan.
Rencana seperti itu juga Rencana sebenarnya. seperti Iya. itu. Rencana seperti itu, tapi ya kita tidak terlalu dulu memaksakan. Iya. Ya maksudnya semampu kita. Semampu kita. Iya, semampu kita. Ini lagi kata orang ini lagi hebat nih. Luar biasa kan? Tidak semua orang yang bisa seperti itu. Ikhlas menjalankan istilahnya menjalankan amanah dari orang lain. Iya. Sebenarnya banyak yang mau, cuma mungkin mereka tidak sempat. Iya, tidak punya waktu. Yang kedua, mereka tidak tahu mau dikemanakan ini uangnya. Benar. Iya. Jadi Krenisme hadir sebagai jembatan. Nah, seperti itu. Iya. Luar biasa ini. Nah, seorang Emeng ini selain dia penggerak di Krenisme, di bidang sosial, saya dengar juga seorang YouTuber ya. Masih belajar. Oh, masih belajar ya. Masih belajar. Masih belajar tapi subscribe-nya sudah puluhan ribu ya. belum ya. Belum, iya, tapi belum. mendekati ya. Iya, insyaallah. Insyaallah ya. Nah, kira-kira harapan kita ke depan? Kedepannya sih semakin banyak organisasi sosial yang tumbuh di Bulukumba. Karena kalau sepengetahuan saya, Bulukumba yang paling banyak komunitas sosialnya. Bulukumba yang paling banyak. Nah. Kami beberapa kali jalan di kabupaten-kabupaten lainnya, Sopeng, Baru dan sekitarnya. Rata-rata mereka hanya satu per kabupaten. Di Bone pun seperti itu ya. Ya paling 2-3. Kalau di Bulukumba saya hitung-hitung ada sekitar kurang lebih 10. Kurang lebih 10. Iya. Kami berharap sih setiap kecamatan ada. Iya. Nah, tentunya selain berjalan sendiri, pemerintah juga harus hadir dong. Iya. Nah, kalau menyangkut masalah kemanusiaan. Betul. Iya, seperti itu. Nah, tidak ada ke depannya, maksudnya Krenisme ini berjalan bersama dengan dinas yang terkait? Pernah sih beberapa kali sebenarnya ke dinas sosial, kemudian Basnas. Iya. Tapi nanti saat beliau melihat postingan, beliau ikut juga sama-sama. Termasuk teman-teman komunitas motor. Seperti itu. Iya, komunitas mobil. Pejabat-pejabat sebenarnya banyak juga. Iya, cuma kan mereka tidak mau, artinya bukan atas nama jabatannya, atas nama pribadinya. Iya. Dan tidak mau dipublikasi. Nggak jadi masalah. Iya. Yang penting ada. Yang penting ada dan tujuannya tersampaikan kan gitu. Jadi kalau di kalangan pejabat rata-rata begitu. Jadi dia begitu ada postingan menelpon. Luar biasa pejabat kita ya. Iya, alhamdulillah. Begitu semua pejabat luar biasa. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, terakhir ini seorang Emeng pesan pada teman-teman di luar sana untuk menjalankan kegiatan ini, kegiatan sosial seperti apa? Tetap semangat. Tetap semangat. Iya, tetap semangat dan tetap bertahan. Tetap bertahan. Jadi karena kan yang beginian titik jenuh pasti ada juga. Iya. Apalagi jelang 10 tahun itu. Nah, kalaupun teman-teman mungkin yang mau bergerak atas nama pribadi, maksudnya sendiri-sendiri itu kan banyak juga Kak, banyak yang seperti itu. Dan bagi pemirsa, ya jeli-jelilah melihat orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Ketika kita guru misalnya, sekali-sekali jalanlah di kelas-kelas setiap jam istirahat. Karena di sana banyak sekali siswa yang tidak jajan karena ada uang jajannya. Kami sudah temukan beberapa kejadian seperti itu. Benar sekali. Iya. Kemudian saya juga sebenarnya itu cita-cita di mimpi sebenarnya di sekolah-sekolah ini. Ada yang mengcover lah, maksudnya apakah OSIS atau apa gitu ya. Karena kan tidak bisa dipungkiri anak-anak sekolah banyak tasnya robek kasihan, sepatunya yang rusak gitu. Nah, mereka ini butuh, siswa-siswa ini butuh penggerak sebenarnya. Benar sekali. Kalau ketika dalam satu sekolah, bapak ibu gurunya lah misalnya atau teman-temannya peka melihat hal-hal seperti itu kan luar biasa. Yang tidak pergi di kantin kita kasih 5.000 itu kan mereka senang sekali. Senang sekali. Iya. Benar sekali. Mereka senang sekali. Nah, kalau di sekolah yang digerakkan kegiatan seperti ini, insya Allah jauh lebih bagus lagi ke depannya. Ini sebenarnya tidak perlu yang besar-besar sih kalau kita mau ini. Jadi peka-peka melihat sekeliling kita, apa yang kita bisa bantu lakukan. Benar sekali. Karena tidak ada orang miskin karena sedekah tidak ada. Benar sekali. Sepakat itu. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Jadi banyak-banyak bersedekah. Iya. Seperti itu. Dan
bagaimana caranya orang-orang di luar atau teman-teman di luar sana kalau ada sesuatu mau hubungi Kerenisme nih? Kalau kita di fanpage Facebook di Kerenisme Official, mana lagi? Sekarang kita juga lagi mengembangkan website ya, kerenisme.com. Kemudian kita main di YouTube dan TikTok, beberapa IG juga ada Kerenisme Official. Kerenisme Official ya. Iya. Jadi semua nama Kerenisme ya, Iya. bukan nama Emen. Iya. Ya di sana kalau butuh sesuatu silakan tag langsung ya. Jadi langsung saja ke situ. Langsung saja ke Iya. situ. Jadi di sosmed itu rata-rata kita cantumkan nomor HP. Nomor HP. Iya, nomor WA. Oke, baik. Terima kasih kembali. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Kang Emeng ini hadir di podcast Berbagi. Teman-teman di luar sana, jangan pernah Anda berhenti melihat orang-orang di sekitar kita dan jangan pernah berhenti melakukan suatu kebaikan. Apalagi namanya memberi bantuan kepada orang lain. Disampaikan tadi Kang Emeng bahwa tidak ada orang yang memberi sumbangan bantuan yang jatuh miskin. Tetapi orang yang sering mengeluarkan bantuan sumbangan kepada orang yang membutuhkan, insya Allah Allah akan membalas jauh lebih banyak. Terima kasih. Saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.